Di bawah naungan gunung api yang menjulang gagah dan debur ombak laut Maluku Utara yang berkilau, dua kerajaan besar lahir dari gugusan kepulauan rempah yang legendaris. Ternate dan Tidore terletak di jantung perdagangan dunia kala itu. Keduanya tumbuh menjadi permata kembar dari timur Nusantara. Lahir dari perpaduan kekuatan alam yang dahsyat gunung api yang memberi kesuburan dan lautan yang membuka jalan menuju cakrawala dunia. Sejarah mereka terukir di atas batu karang, ditulis dengan aroma cengkih, dan diwarnai oleh darah para pahlawan yang menjaga martabat tanah airnya. Inilah kisah tentang dua saudara, dua takhta, yang riwayatnya abadi, seperti ombak yang tak pernah lelah menyapu pesisir. Legenda kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi, menuturkan sebuah kisah magis tentang asal-usul para penguasa mereka. Konon, para raja pertama Ternate dan Tidore bukanlah manusia biasa, melainkan keturunan dari makhluk suci yang turun dari langit. Mendarat di Puncak Pankok, Gunung Keramat, yang menjadi pasak bumi. Mereka datang membawa cahaya kebijaksanaan dan pengetahuan luhur, mengajarkan rakyat pulau cara bercocok tanam, berlayar, dan membangun peradaban yang selaras dengan alam. Kehadiran mereka dianggap sebagai anugerah ilahi, sebuah tanda bahwa kepulauan itu telah dipilih untuk menjadi negeri yang besar dan termasyur. Dipimpin oleh para raja yang darahnya mengalir dari sumber surgawi. Tanah vulkanik yang subur menjadi berkah tak ternilai bagi Ternate dan Tidore. Dari rahimnya tumbuhlah cengkih dan pala, rempah-rempah yang aromanya memikat dunia dan nilainya setara dengan emas. Kekayaan pun mengalir deras ke istana-istana megah di pesisir, menjadikan kedua kerajaan itu sebagai pusat niaga yang disegani. Namun, kekayaan yang sama juga menjelma menjadi kutukan. Aroma rempah yang terbawa angin hingga ke benua seberang turut mengundang kedatangan bangsa-bangsa asing yang serakah. Mereka datang dengan kapal-kapal raksasa, membawa janji persahabatan yang palsu. Namun mata mereka tertuju pada tanah yang subur dan lautan yang berkilau, berambisi menguasai sumber kemakmuran itu untuk diri mereka sendiri. Di tengah gejolak pengkhianatan, seorang pangeran muda bangkit dari duka yang mendalam. Sultan Khairun, penguasa Ternate yang bijaksana, gugur akibat tipu muslihat licik Portugis. Putranya, Ba'abullah, naik takhta dengan hati yang membara oleh api dendam dan cinta pada negerinya. Di hadapan rakyatnya, dengan pedang terhunus, ia bersumpah akan membebaskan seluruh tanah Maluku dari cengkeraman penjajah. Sumpah itu bukan sekadar kata-kata, melainkan ikrar suci seorang pejuang yang siap mengorbankan segalanya demi kehormatan ayah dan kemerdekaan bangsanya. Zaman baru telah tiba, zaman di mana takhta Ternate akan dipimpin oleh seorang sultan yang jiwanya sekeras batu karang dan semangatnya segagah ombak samudra. Di bawah panji kebesaran Sultan Ba'abullah, Ternate memasuki era kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di Maluku, membentuk armada laut terbesar di Nusantara bagian timur. Kapal-kapal perang Ternate, yang dikenal sebagai kora-kora, mendominasi lautan, menaklukkan satu persatu pulau di sekitarnya, dan memperluas pengaruh kesultanan hingga ke Filipina dan Sulawesi. Puncaknya terjadi pada tahun 1575, ketika pasukan Ba'abullah dengan gagah berani berhasil mengepung dan mengusir Portugis dari benteng es Ocho o Baptista, benteng kekuasaan mereka di Ternate. Kemenangan ini menggema ke seluruh dunia, menjadikan Sultan Ba'abullah sebagai pahlawan legendaris, sang penguasa 72 pulau yang memerdekakan negerinya. Sementara Ternate mencapai puncak kekuasaannya di seberang lautan sempit, Tidore berdiri sama megahnya. Kerajaan ini adalah saudara kembar Ternate, lahir dari leluhur dan budaya yang sama, namun seringkali menjadi saingan sengit dalam perebutan pengaruh dan hegemoni perdagangan rempah. Persaingan mereka terkadang memanas menjadi konflik terbuka, dimanfaatkan oleh bangsa asing untuk memecah belah kekuatan Maluku. Meskipun begitu, Tidore tetaplah sekutu abadi dalam menjaga marwah kepulauan rempah. Ketika ancaman dari luar datang mengancam kedaulatan bersama, kedua kerajaan ini mampu menyingkirkan perselisihan mereka, bersatu padu sebagai benteng pertahanan terakhir bagi martabat Maluku. Di balik persaingan politik dan takhta yang berbeda, Ternate dan Tidore terikat oleh sebuah persaudaraan yang tak pernah bisa dipadamkan. Darah yang mengalir di tubuh para sultan dan rakyatnya berasal dari sumber yang sama. Adat istiadat mereka berakar pada tradisi yang serupa.
dan kepercayaan mereka tertuju pada leluhur langit yang sama. Mereka adalah dua sisi dari satu koin, dua pilar yang menopang atap kebudayaan Maluku. Ikatan ini lebih dalam dari sekadar aliansi politik. Ia adalah ikatan spiritual yang terjalin dalam legenda, bahasa, dan upacara adat. Sebuah pengingat bahwa meski terpisah oleh lautan, hati mereka tetap bersatu sebagai satu keluarga besar. Sebagai lambang kekuatan dan kemegahan mereka, istana-istana megah dan benteng-benteng kokoh dibangun di sepanjang pesisir, dibuat dari bongkahan batu karang yang diambil dari dasar laut. Bangunan-bangunan ini bukan hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan atau pertahanan militer. Mereka adalah monumen yang mencerminkan filosofi hidup masyarakat Maluku. Kuat, tangguh, dan menyatu dengan laut. Setiap dinding batu seolah menyimpan kisah tentang kegagahan para pelaut, kebijaksanaan para raja, dan kekuatan alam yang mereka junjung tinggi, berdiri menantang ombak dan angin. Benteng dan istana itu menjadi saksi bisu dari pasang surut kejayaan dua kerajaan maritim yang agung. Namun, kejayaan tidak berlangsung selamanya. Setelah Portugis terusir, gelombang kekuatan Eropa baru datang silih berganti. Belanda dengan Voosinia dan Spanyol yang bersekutu dengan Tidore tiba dengan ambisi yang lebih besar dan strategi yang lebih licik. Mereka menanamkan pengaruh melalui politik adu domba, memecah belah persaudaraan lama antara Ternate dan Tidore demi monopoli perdagangan rempah yang menguntungkan. Perlahan tapi pasti, perpecahan itu menggerogoti kekuatan kedua kerajaan dari dalam. Zaman baru yang datang tidak lagi membawa kemakmuran, melainkan perbudakan ekonomi dan hilangnya kedaulatan politik yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Meskipun pada abad ke-19, kekuasaan politik Ternate dan Tidore mulai meredup di bawah tekanan kolonialisme, warisan mereka tak pernah benar-benar tenggelam di telan zaman. Nama Sultan Baabullah tetap abadi dalam ingatan kolektif bangsa, dihormati sebagai pahlawan nasional dan simbol perlawanan dari timur. Semangatnya yang tak pernah tunduk, keberaniannya yang menggetarkan lautan, dan cintanya pada tanah air menjadi api yang terus menyala, menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kisah Ternate dan Tidore adalah bukti bahwa dari pulau-pulau terkecil sekalipun dapat lahir kekuatan besar yang mampu mengubah jalannya sejarah, sebuah warisan keberanian Nusantara yang tak akan pernah lekang oleh waktu.